Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dedi Rizky Atuljangan dengan NIM 24141058. Saya akan menjelaskan tentang filsafat umum yang sebelumnya sudah dipelajari di kelas. Adapun pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS filsafat umum. Filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang berarti cinta akan kebijaksanaan. Jadi orang yang berfilsafat adalah orang yang ingin mencari kebenaran dan memahami hidup dengan akal sehat, bukan sekedar ikut-ikutan. Filsafat umum adalah ilmu yang pelajari segala sesuatu secara mendalam, menyeluruh, dan rasional. Kalau ilmu biasa membahas satu bidang, misalnya biologi, yang membahas makhluk hidup, maka filsafat umum itu membahas dasar dari semua hal seperti hakikat hidup, kebenaran, pengetahuan, dan nilai. Intinya filsafat umum itu mengajak manusia untuk berpikir sampai ke akar masalah, bukan hanya melihat permukaannya saja. Perbedaan antara ilmu, filsafat, dan sejarah. Ilmu atau sains. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui penelitian, percobaan, dan bukti nyata. Tujuannya untuk menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi dengan cara yang bisa dibuktikan, yaitu berdasarkan fakta dan data, bisa dibuktikan dan diuji ulang, serta fokus pada hal-hal yang nyata. Contohnya itu fisika menjelaskan kenapa apel jatuh ke tanah karena gravitasi. Jadi ilmu itu mencari bagaimana sesuatu bekerja dengan bukti nyata. Yang kedua itu ada filsafat filosofi. Filsafat adalah cara berpikir mendalam dan menyeluruh untuk mencari kebenaran dan makna dari segala hal. Filsafat tidak hanya bertanya bagaimana, tapi juga mengapa semua itu ada dan apa artinya. Cirinya itu kayak menggunakan akal dan logika, tidak selalu bisa dibuktikan secara ilmiah, membahas hal-hal abstrak dan mendasar seperti kebenaran, moral, dan makna hidup. Contohnya itu ilmu menjelaskan bagaimana manusia hidup, tapi filsafat bertanya apa tujuan hidup manusia. Jadi filsafat itu mencari mengapa dan untuk apa semua itu ada. Yang ketiga itu ada sejarah atau histori. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu manusia untuk dipahami dan diambil pelajarannya. Cirinya gimana? Cirinya itu berdasarkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Mempelajarinya urutan waktu atau kronologi, yaitu bertujuan agar manusia itu belajar dari masa lalu. Contohnya itu sejarah membahas bagaimana Indonesia merdeka, siapa tokoh-tokohnya, dan bagaimana perjuangannya. Jadi sejarah itu mempelajari apa yang sudah terjadi dan apa hikmahnya. Filsafat Yunani kuno adalah awal mula munculnya pemikiran filsafat di dunia barat. Muncul di Yunani sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, jauh sebelum ada ilmu modern. Pada masa itu manusia itu mulai berpikir menggunakan akal, yaitu logika untuk memahami dunia, bukan hanya percaya pada mitos atau dewa-dewi. Intinya orang Yunani itu udah mulai berpikir bahwa mengapa dunia ini ada, dari apa segala sesuatu itu terbentuk, dan bagaimana cara hidup yang baik itu. Adapun tokoh-tokoh penting pada masa Yunani kuno itu ada tokoh Toteles, disebut sebagai bapak filsafat. Ia berpendapatan bahwa asal mula segala sesuatu itu adalah dari air. Artinya semua yang ada di dunia ini berasal dari satu unsur, yaitu air. Dan yang kedua itu ada Pitagoras, terkenal dengan teorinya Pitagoras, tapi juga seorang filsuf. Ia percaya bahwa angka dan harmoni adalah dasar dari alam semesta. Ketiga ada Herakleitus yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu terus berubah, tidak ada yang tetap kecuali perubahan. Nah, unsur dasar dunia itu menurutnya itu adalah api. Dan yang keempat itu ada Socrates, filsuf yang mengajarkan cara berpikir dengan tanya jawab atau yang kita kenal itu dialek. Ia menekankan pentingnya mengenal diri sendiri dan kehidupan yang baik. Dan yang kelima itu ada Plato, yaitu murid Socrates, menulis banyak tentang dialog filsafat.
Beliau itu berpendapatan bahwa dunia itu hanyalah bayangan dari dunia ide. Nah, dan yang keenam itu ada Aristoteles, muridnya Plato, mengembangkan banyak cabang ilmu, logika, etika, biologi, dan politik. Ia percaya bahwa pengetahuan itu didapat dari pengamatan dan pengalaman nyata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari pelajaran yang sudah saya pelajari di kelas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.